Hai Sobat YouTube, jumpa lagi di Ardi Picture. Di video ini aku akan memberitahu bagaimana kalau kita telat membayar tagihan Shopee. Nah, di sini aku juga akan memperhitungkan berapa perharinya jika kita telat untuk membayar tagihan. Tapi sebelum melanjut ke video, kalian jangan lupa ya, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jika video ini kalian sukai, kalian klik tombol like yang ada di bawah ini ya. Untuk yang belum subscribe, aku tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Oke, langsung stay tune ke video. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah lama untuk hutang di Shopee ya, menggunakan Shopee Paylater, mungkin kadang kita harus diberi waktu dalam tanggal 25 sampai tanggal 5 ya untuk bulan depannya. Tapi terkadang kita tidak mempunyai cukup uang. Jadi kadang kita tertunda berapa hari. Nah, bagi kalian yang belum pernah telat bayar, mungkin pernah berangan-angan, gimana ya kalau misalnya aku telat 24 hari atau misalkan bayar besok, itu kena denda berapa ya? Nah, di video ini aku juga akan memperhitungkan berapa kisaran denda jika kita telat bayar jatuh tempo setiap tanggal 5 ya. Oke, langsung saja. Untuk pertama-tama kita cek dulu ya untuk Shopee-nya. Jadi kalau kita melompat dari tanggal 5, di sini Shopee Paylater itu akan hilang. Seperti di Shopee pinjaman ini, biasanya ada nominal. Itu dia hilang. Biasanya muncul seperti itu ya. Dan untuk saya klik aja Shopee Paylater-nya. Nah, untuk tampilan juga seperti ini ketika saya klik dan ada notifnya, maaf Shopee Paylater kamu dibatasin karena ada tagihan yang belum dibayar. Mohon bayar tagihan agar dapat menggunakan Shopee Paylater. Dan di bawahnya ada sisa limit serta total kredit. Terus jumlah yang perlu dibayar bulan ini 347 sekian. Itu batas pembayaran setelah tanggal 5. Jadi sebelum tanggal 5 itu nggak sampai segini ya. Terus ada notif lagi, biaya keterlambatan dibebankan karena kamu terlambat melakukan pembayaran. Harap lakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Jadi setelah tanggal 5 kita diberi tenggang waktu 3 hari ya. Jadi mulai tanggal 6, 7, 8. Untuk terakhirnya itu tanggal 8. Terus kita akan coba lihat berapa persen dari, jadi kalau kita telat itu berapa persen dari kita jatuh tempo tanggal 5. Nah, ini dia untuk Shopee Pay-nya. Kemarin aku di WhatsApp tanggal 1 Maret ya. Jadi tanggal 1 Maret itu sebelum jatuh tempo tanggal 5 udah dikasih peringatan. Jadi ini total tagihanku 331 sekian dan akan jatuh tempo pada tanggal 5. Jadi maksimal pembayaran itu tanggal 5. Tapi emang aku sengaja soalnya untuk membuat kontennya biar kalian tahu ketika kita telat membayar lompat tanggal 5 itu dendanya berapa. Aku kemarin juga penasaran makanya aku coba ya. Terus setelah tanggal 5 ini aku lompatin ya. Dari tanggal 1 aku nggak bayar, terus tanggal 5. Setelah itu ada lagi ini tagihan di tanggal berapa ya ini? Ini setelah tanggal 6 ini. Tanggal 6 aku di WhatsApp lagi seperti ini. Jadi tagihan aku dari awalnya 331, 345 menjadi 347, 914. Jadi mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kita dikasih tempo
diperpanjang sampai tanggal 8 Maret 2021 untuk menghindari eskalasi penanganan. Aku kira di sini setelah tanggal 6 terus tanggal 7 itu ada denda lagi. Ternyata itu dikalkulasi dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 mungkin ya. Soalnya ini tanggal 7 aku cek tadi belum ada belum ada itu penambahan dari total tagihan ini ya. Terus kalau kita kira-kira berapa dari 331.345 sampai naik ke 347.914 itu berapa persen? Cara ngitungnya gampang banget. Seperti ini ya. Jadi kalian tinggal menambahkan seperti ini. Kita hitung aja untuk tagihan terakhirnya 347.914 ya. Kita klik lagi 300 berapa tadi? 347.914. Nah, dikurangi yang untuk tagihan awal. Nah, ini 331.345. 331.345 seperti ini ya. Nah, kan seperti ini. Ini untuk selisihnya dari 347.914 sampai dikurangi 331.345. Itu dikuranginya dari 347 ke 331 itu totalnya menjadi 16.000 sekian. Jadi seperti ini ya. Kita klik dulu sama dengan. Udah paham ya untuk langkah pertamanya? Ya, totalnya 16.569. Diingat-ingat ya, 16.569. Terus maaf saya agak lupa. Terus dari tagihan yang pertama itu 331. Jadi dari 16 dikurangin ya. 331 345 tadi berapa ya? Coba 16.569 di 16.569. Ini caranya untuk mencari desimalnya, kita cukup bagi aja. Kenapa kok yang kecil ditaruh di depan, yang besar ditaruh belakang? Ini untuk mencari pecahan desimal. Jadi dari 16.569 dibagi 331.345 itu jadinya 0,05. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lihat aja. Terus untuk mencari berapa persennya, kita cukup kalikan di belakang sini, dikalikan 100%. Nih, ya kan, kalau 1/100 kan sama aja 100 ya. Hasilnya menjadi 5. Ini kalau dibulatkan seperti ini ya. Jadi untuk 528 ini nggak bisa dibulatin. Anggil 8 itu bisa dibulatin, 6 ke atas bisa dibulatin. Itu menjadinya 3, tapi 3 kan sampai 5 kan juga nggak mungkin, jadi anggap aja 5%. Jadi untuk totalnya kenaikan itu lumayan ya, 5%. Ini 5% ya, seperti ini. Terus kalau kalian kurang yakin, kita coba hitung ya. Dari 331 untuk tagihan pertama 345 ya, kita kalikan 5%. Hasilnya berapa? 5%. Nah ya, sama kan kenaikannya 16.567 kan, sama aja. Ande selisihnya menurut saya nggak begitu banyak sih ande seperti ini, karena kan yang tadi 5%-nya itu kan dia masih ada pecahan-pecahan di belakang juga. Jadi mungkin tambahnya coba
selisihnya itu kira-kira nggak banyak sih. Nah ini 16.569, 16.567, kan selisihnya cuma dikit, anggap aja 5%. Nah cara ngitungnya seperti itu, ya. Jadi dari mulai angsuran yang pertama tadi, yang mana tadi, sebentar. Nah yang kenaikan tadi yang dari jatuh tempo tanggal 5 331, terus 331.345 itu, terus kita saya nggak bayar ya lompat hari, jadi tanggal 6 itu dikenain kenaikan pembayaran sebesar 347.914. Itu jadi untuk menghitungnya itu dari mulai 347.914 dikurangi 331.345, jadi hasilnya 16.569. Terus cara yang kedua, untuk mencari pecahan desimal, kita cukup hasilnya tadi yang 16.569 itu dibagi 331.345 rupiah ya, jadinya 0,05. Terus untuk mencari berapa persennya, kita cukup kalikan 100 saja, karena untuk persen itu per 100, jadinya 1/100 sama dengan kan 100. Jadi tinggal dikali 100 hasilnya 5%. Nah seperti itu cara ngitungnya. Ya menurut saya kayak gini sih lumayan ya, karena kenaikannya itu lumayan, 5% itu ya udah menurut saya cukup lumayan sih. Seperti itu perhitungannya. Untuk selepas tanggal 9 saya nggak berani lompat ke sana ya, karena mungkin menurut spekulasi saya mungkin kenaikannya lebih dari 5%. Kalau menurut spekulasi saya sih mungkin 10% atau berapa persen. Jadi lebih baik kalian, kalau misalkan nggak ada uang, lebih baik kalian lompat untuk lompat hari aja. Dalam arti misalkan jatuh tempo tanggal 5, kalian cukup bayar, kalau nggak tanggal 7 tanggal 8 maksimal, seperti itu, untuk menghindari kenaikan yang signifikan tadi ya. Nah terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti videoku dan sudah subscribe. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Terus mohon maaf karena akhir-akhir ini saya jarang upload video dikarenakan kesibukan. Untuk video selanjutnya mungkin selang 1 minggu ya. Jadi mungkin untuk akhir-akhir depan mungkin akan aku jadwalkan. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.